wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supreni, saya selaku moderator di tema kajian pada pagi hari ini, yaitu Kemana Bahtera Ini Berlayar, yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Darori Syarifuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa menuntut ilmu walaupun versi online. Semoga itu tidak menjadi penghalang kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu serta memurojaahnya. Yang kedua, kepada para peserta kajian dan juga panitia, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita. Semoga apa yang disampaikan Ustadz nanti dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Darori Syarifuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik, ikhwati fillah azanallahu yakum jami'an. Pertama, senantiasa kita memulakan majlis kita, memulakan perkumpulan kita dengan sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah nikmat iman, Islam, kesehatan adalah nikmat untuk senantiasa berada di majlis ilmu, untuk senantiasa menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu kebaikan dan satu nikmat yang sangat agung yang perlu untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk terus menjadi para penuntut ilmu dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Lalu yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan juga, kita sampaikan juga kepada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat mulia semuanya tanpa terkecuali, yang mana mereka semuanya telah ikut yang membersamai Nabi SAW dalam dakwah dan juga menyebarkan agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keistimewaan berupa syafaat daripada Rasulullah SAW dan dianugerahi kecintaan kepada Nabi SAW dengan cinta yang sangat besar dan dengan cinta yang benar. Karena cinta kepada Nabi SAW ini tidak hanya cukup dengan klaim saya mencintai Rasulullah SAW, tapi membutuhkan kepada pembuktian, yaitu apa? Pengamalan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang membahas sedikit tentang seni atau ilmu dalam masalah keluarga. Maka hari ini kita meletakkan satu judul atau satu tema, yaitu Kemana Bahtera Ini Berlayar. Ini merupakan satu tema yang sangat bagus dan sangat baik,
di mana tema ini kita tidak akan berbicara tentang masalah ilmu perkapalan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kapal ataupun dengan navigasi dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keluarga, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keluarga. Jadi kita menganalogikan keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita bina itu sebagaimana bahtera, ya, sebagaimana bahtera. Bahtera tidak mungkin dia bisa berlayar mengarungi lautan luas, menghadapi badai gelombang, kecuali di dalamnya ada nakhoda, ada jurumudi, dan juga ada orang-orang atau manusia-manusia yang turut andil dalam kerja atau dalam fungsi daripada bahtera tersebut. Pun sama dengan keluarga sebagaimana bahtera, maka dia tidak bisa berjalan kecuali setiap stakeholder yang ada di dalamnya, anggota-anggota yang ada di dalamnya, terutama nakhoda, ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat, dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga sebagai teladan. Kita semuanya ya ikhwan sallallahu wa iyyakum tidaklah kemudian mengambil teladan kecuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga ideal menurut Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tanda-tanda kebesarannya atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih sayang yang sungguh. Dan pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Jadi menurut ajaran Islam, menurut syariat kita, keluarga ideal atau rumah tangga ideal ini adalah rumah tangga yang di dalamnya diliputi sakinah, yaitu ketentraman jiwa, dan mawaddah, rasa cinta, juga rahmah, yaitu kasih sayang antara sesamanya. Maka di dalam rumah tangga Islami atau di dalam rumah tangga Islam, seorang suami dan istri itu haruslah saling memahami kemudian kekurangan dan kelebihannya masing-masing, serta harus tahu pula hak dan kewajiban, serta memahami tugas dan fungsinya, ya, dan melaksanakan tugasnya ini dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai pada titik ini atau mencapai pada titik di mana keluarga ini kemudian menjadi keluarga ideal menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita hendaklah mempelajari beberapa hal, mungkin sekelumit, ya, sedikit saja daripada apa yang menjadi tips atau kriteria bagaimana menciptakan atau bagaimana mengarahkan bahtera ini, keluarga ini, yaitu pergi atau sampai kepada pulau impian yang dituju. Dan tidak ada tujuan yang lebih baik untuk seorang muslim, tidak ada tujuan yang lebih utama untuk seorang muslim kecuali berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an, sebagaimana bahtera, ya, dan nakhodanya ketika hendak berlayar atau ketika hendak mengarungi bahtera, mengarungi samudra, yang menjalankan bahteranya mengarungi samudra menuju tempat tujuannya, itu mereka membutuhkan yang namanya maps atau peta perlayaran, ya, supaya supaya sampai kepada tujuan yang dituju tanpa obstacle atau tanpa kemudian masalah-masalah yang nanti akan membuat nakhoda itu menjadi terguncang dahsyat atau bahkan karam wal iyadzubillah. Maka
untuk menggapai tujuan dan mencapai keselamatan daripada bahtera yang ditumpangi oleh nakhoda, jurumudi, dan juga anggota yang lainnya. Jadi kita menganalogikan keluarga ini sebagai bahtera, dan nakhodanya adalah suami, jurumudi atau asisten daripada nakhoda adalah istri, sementara anak-anak atau anggota keluarga yang lain adalah penumpang daripada bahtera tersebut yang kemudian wajib untuk diselamatkan dan wajib untuk diperhatikan hak-haknya dan diperhatikan segala kebutuhannya sehingga sampai kepada tujuan nanti bersama-sama, ya, selamat satu kapal utuh tanpa meninggalkan satupun penumpang di belakangnya. Maka ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an, untuk sampai kepada tujuan yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita juga membutuhkan peta. Sebagaimana nakhoda, sebagaimana bahtera dengan nakhodanya membutuhkan peta, kita juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ya, atau menjalankan bahtera rumah tangga, mengarungi samudra kehidupan yang luas, dan kita tidak tahu apa yang ada di depan, badaikah atau apa, ya, ombak mungkin menggulung tinggi dan lain sebagainya, maka kita juga membutuhkan peta. Dan peta ini, ya, di dalam keluarga kita sebut sebagai apa? Visi daripada keluarga kita atau tujuan yang mau digapai oleh keluarga kita. Maka membentuk visi yang baik ini apa? Merupakan sebuah tugas, kewajiban, keharusan, dan kebutuhan, ya, utama setiap keluarga muslim. Jadi setiap keluarga muslim hendaklah mereka apa? Mempunyai visi atau mempunyai tujuan yang akan dicapai untuk kemudian apa? Ini dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai map dalam menjalani rumah tangga atau di dalam menjalankan bahtera yang akan ditumpanginya dan kemudian berlayar ke samudra kehidupan yang sangat luas, bahkan nyaris tanpa ada ujung. Lalu kemudian untuk membuat, ya, sebuah visi itu dibutuhkan yang namanya kejelian. Ya, kejelian di samping juga apa? Seorang muslim, seorang mukmin harus memahami di mana, ya, apa, di zaman dia hidup. Artinya dia harus memahami tentang kondisi zaman di mana dia berada. Dia harus kemudian mengenal kondisi di mana zaman dia hidup sehingga dia apa? Akan mudah kemudian menyelesaikan, ya, segala obstacle, segala kemudian masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Maka ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an, sebuah, ya, visi jadi yang baik atau visi yang baik adalah visi yang senantiasa terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di kemudian hari dan supaya langkah kita terarah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku meninggalkan, ya, untuk kalian dua pusaka atau dua warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpegang kepada kedua warisan ini atau kepada kedua hal yang aku tinggalkan ini, maka apa? Lan tadillu abada, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi untuk membuat visi atau tujuan daripada keluarga yang baik, maka hendaklah apa? Visi tersebut terbimbing, ya, senantiasa terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian tidak kehilangan arah, lalu kemudian kita tidak tersesat manakala kita mengarungi samudra dan menjalankan bahtera rumah tangga kita. Maka untuk mencapai itu kita kemudian perlu mengkaji, perlu kemudian memperhatikan beberapa poin. Oke, poin pertama di dalam kajian ini atau di dalam kita membentuk visi kita untuk menentukan kemudian kemana arah bahtera ini akan dijalankan, kemana arah bahtera ini akan berlayar lalu menuju tujuan yang akan nanti kita sampai kepadanya insya Allah. Maka yang pertama harus diperhatikan adalah menjadikan Islam sebagai rujukan utama di dalam membina keluarga. Ini poin pertama. Jadi poin pertama yang harus kita lihat atau kita tetapkan dalam nanti
menjalankan bahtera ini dan kemudian mengarungi samudra kehidupan ini, yang pertama adalah menjadikan Islam sebagai sumber rujukan di dalam membina rumah tangga atau membina keluarga. Dan keluarga muslim atau keluarga Islam seharusnya apa? Seyogianya dia adalah keluarga yang sadar akan pentingnya pemahaman, pengetahuan yang baik tentang agamanya. Dan ini kita rasa adalah hal yang mulai terkikis ya, mulai kemudian hilang akhir-akhir ini adalah apa? Kesadaran keluarga muslim, kesadaran keluarga Islam tentang pentingnya pengetahuan, tentang pentingnya pemahaman yang baik terhadap agamanya atau terhadap agama mereka. Maka kita adalah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kita adalah apa? Kita adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Maka siapa yang kemudian meninggalkan Islam atau mengabaikan Islam sebagai rujukan atau sebagai tujuan utamanya, maka apa? Dia tidak akan pernah kemudian mendapatkan keutamaan. Dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Dan keluarga modern akhir-akhir ini atau keluarga muslim akhir-akhir ini, mereka apa? Hilang kemudian kesadarannya. Ya, kalaulah kemudian tidak hilang, mungkin menipis. Ya, kesadarannya tentang apa? Pentingnya pengetahuan dan pentingnya pemahaman terhadap agamanya, ya, dengan pemahaman yang baik. Karena apa? Karena Islam, Allah Subhanahu wa taala hadirkan, Allah Subhanahu wa taala kemudian syariatkan Islam ini adalah sebagai solusi ya dari beragam masalah yang terjadi kepada umat manusia. Ya, termasuk kita di dalamnya sebagai keluarga atau bahkan sebagai individu-individu daripada keluarga tersebut. Maka Islam Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat yang mulia ini berupa agama. Ini adalah apa? Merupakan solusi ya dari beragam masalah yang ada dan akan dihadapi oleh umatnya atau kaum muslimin dan juga dihadapi oleh kita sebagai individu-individu di dalam keluarga tersebut. Maka apa? Kita katakan atau kita sampaikan atau kita akui bahkan bahwasanya apa? Kita semuanya membutuhkan Islam. Kita semuanya membutuhkan apa? Agama ini untuk kemudian memberikan solusi terhadap berbagai masalah kita. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak mencari solusi ke tempat yang lain. Supaya kita kemudian tidak sibuk mencari problem solver atau tidak sibuk mencari solusi-solusi dari setiap masalah kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini, yaitu Islam dengan kesempurnaannya dan keagungannya. Maka untuk apa sebetulnya kita mencari solusi daripada tempat yang lain? Dan ini yang kadang alfa dan tidak kemudian disadari, ya, alfa dan kemudian tidak disadari oleh keluarga muslim. Mereka sibuk mencari solusi ke sana kemari, tapi kemudian meninggalkan ya satu solusi atau meninggalkan jalan keluar yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu berupa Al-Qur'an dan juga sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjadikan ya Islam sebagai rujukan utama, untuk menjadikan kemudian Islam sebagai sumber utama daripada kita mengarungi bahtera ini, menjadi kemudian barometer dan kemudian acuan dalam kita menggapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berupa surga melalui bahtera atau melalui keluarga yang kita bina, maka kita harus memahami beberapa hal. Pertama, menerima Islam sebagai kebutuhan dasar dan sumber yang mudah dipahami. Jadi yang pertama adalah menerima Islam sebagai kebutuhan dasar dan sumber yang mudah dipahami. Ini harus kemudian menjadi mindset, ya. Ini harus kemudian menjadi apa? Menjadi mindset kita untuk seutuhnya menerima Islam. Seutuhnya apa? Menerima Islam sebagai solusi, ya, sebagai kebutuhan dasar dari setiap keluarga, dari setiap individu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang telah Rasul ya bawa kepadamu berupa syariat, khudhuhu, maka ambillah ya itu sebagai satu pedoman. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang kemudian Rasulullah ya Rasul larang berupa syariat, larangan daripada syariat,
maka apa? Fantahu, maka tinggalkan. Maka apa? Kita harus kemudian menyiapkan diri kita, menyiapkan kemudian keluarga kita, untuk menerima apa? Menerima Islam sebagai kebutuhan dasar, ya, dan sebagai sumber daripada apa? Segala sesuatu yang nanti ada di dalam rumah tangga itu, ya, dan kemudian di sana kita nanti akan mengambil berbagai hal, ya, pemahaman tentang ideologi, lalu kemudian kita apa? Mempelajari akhlak, lalu kemudian bagaimana hubungan sosial, ya, dengan masyarakat, dengan tetangga. Islam sudah mengatur itu. Lalu kemudian jual beli dan berbagai hal urusan lainnya, ya. Maka apa? Ketika kita sudah menerima Islam sebagai kebutuhan dasar untuk kemudian dijadikan acuan dalam berbagai hal di dalam rumah tangga kita, maka yang selanjutnya harus kita manage adalah keikhlasan kita, ya, keikhlasan kita untuk kemudian menjalankan setiap aturan, menjalankan setiap hal yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala, ya, melukiskan dengan indah perkara bagaimana seharusnya seorang muslim. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan juga matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri atau menjadi muslim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita seharusnya setiap hal, ya, setiap agenda, setiap kegiatan termasuk di dalamnya berkeluarga, ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dilandaskan kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjalaninya dengan penuh ikhlas, kita akan menjalaninya dengan senang hati dari setiap apa? Agenda-agenda yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Lalu yang kedua, poin selanjutnya adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah mencintainya secara sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Imran ayat 31, katakanlah wahai Muhammad, jika betul mereka mencintai Allah atau mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah segala syariatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta hamba tersebut, Allah juga akan mengampuni setiap dosa-dosa yang ada pada hamba tersebut. Maka cinta, ya, kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW ini membutuhkan pembuktian, membutuhkan kemudian action daripada amalan. Maka apa? Fungsi atau kemudian buah dari cinta ini adalah kita kemudian tidaklah mengamalkan satu amalan, satu perbuatan, ya, kecuali disandarkan kepada sunnah Rasulullah SAW dan didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pemahaman daripada sunnah adalah pemahaman daripada sunnah-sunnah yang sahih, ya, dari pemahaman para salafus salih hadhil ummah, yang ini kemudian apa? Menjadikan kita sebagai muslim yang membawa misi atau visi rahmatan lil alamin. Lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya untuk menjadikan Islam sebagai rujukan adalah belajar, ya, tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini apa? Ini yang nanti untuk mewujudkan kemudian kesadaran dalam diri kita dan keluarga kita bagaimana seharusnya seorang muslim, yaitu apa? Memahami agamanya dengan benar, ya, memahami agamanya dengan pemahaman yang baik.
maka haruslah kemudian dilakukan pembelajaran ya. Maka apa? Belajar tentang pengetahuan Islam ini apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apalagi apa? Jika kita mau berdakwah atau jika kita mau menyampaikan kepada khalayak atau kepada keluarga kita, maka terlebih dahulu apa? Haruslah kita mempelajari ilmunya. Misalnya seorang suami dia akan mengajarkan kepada istrinya, mengajar kepada anak-anaknya, atau istri mengajarkan kepada anaknya, haruslah kemudian si istri atau si suami ini mempunyai pemahaman yang baik terhadap agama atau terhadap hal-hal yang diajarkan. Para ulama senantiasa mengatakan apa? Menempatkan bab ilmu ini di atas sebelum amal. Ya, al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu diletakkan sebelum ucapan dan juga sebelum amalan. Dan di antara yang paling urgent atau paling penting ya untuk dipelajari yaitu apa? Akidah. Ini pertama ya. Akidah ini harus menjadi yang pertama yang kemudian dipelajari oleh seorang muslim, oleh keluarga Islam ya. Karena dengan akidah ini kemudian nanti apa? Kokoh fondasi dia, kokoh tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Sirah. Sirah ini apa? Perjalanan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sirah nabawi tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mempelajari sirah? Karena dengan sirah lah kemudian kita bisa mengambil ya teladan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin mengambil teladan, mengambil ilmu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali apa? Kecuali kita telah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang baik. Kecuali mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang sempurna, dan itu tidak kita dapati kecuali apa? Kita mempelajari sirah atau sejarah daripada kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya ada fikih. Nah, fikih ini juga apa? Wajib hukumnya untuk dipelajari oleh setiap keluarga muslim. Kenapa? Karena dengan fikih ini kita mengetahui amalan-amalan, mengetahui tentang apa? Berbagai hal yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan berumah tangga kita, kehidupan keluarga kita. Pemahaman yang baik seorang terhadap fikih ini akan apa? Ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan, keharmonisan dalam satu rumah tangga atau di dalam satu keluarga. Nabi SAW mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Nabi mengatakan siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan daripada orang tersebut, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Mempelajari tafsir daripada Al-Qur'an ya, supaya apa? Kita lebih mengenal, lebih memahami daripada isi kandungan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai apa? Sebagai pedoman. Ya, yang mana dia adalah petunjuk hudalin nas ya, petunjuk bagi manusia, la raiba fi, dan tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Sehingga apa? Mempelajarinya tidak hanya sekedar mempelajari membaca, tetapi kemudian apa? Pelajari juga tafsirnya atau penjelasan daripada isinya, isi daripada Al-Qur'an tersebut. Lalu kemudian mengamalkan ya semua yang dipelajari tadi berdasarkan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para ulama umat yang terpercaya atau para salafus salih. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Senantiasa bertanya. Senantiasa bertanya kepada para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami. Ini juga penting. Karena terkadang ya kita memiliki satu masalah dan kita tidak tahu pemecahannya bagaimana. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bertanya kepada yang kompeten dalam perkara tersebut. Ya, kepada yang kompeten dalam perkara tersebut, yaitu apa? Para ulama berkata kepada para asatidz, para ustadz ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan kemudian mencari sendiri. Jangan mencari sendiri kecuali kita memiliki ilmu untuk mencarinya. Tafadhal, silahkan. Tapi kalau kita buta, tidak memiliki map, tidak kemudian memiliki pengetahuan dasar tentang pemecahan masalah dari perkara tersebut, maka apa? Hendaklah kita bertanya kepada apa? Kepada para ulama ya, kepada para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jangan malu untuk bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Bahkan ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan apa? Ilmu ini diterima dengan dua hal. Ya Pak, lisanun sa'ul wa qalbun uqul. Bahwasanya apa? Ilmu
itu didapat dengan dua cara. Pertama, lisanun sa'ul, yaitu lisan yang senantiasa bertanya. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya. Dia tidak paham, dia bertanya. Dia tidak mengerti, dia bertanya. Wa qalbun uqul, dan kemudian hati yang dipersiapkan untuk menerima, ya, menerima dari setiap jawaban yang nanti dilontarkan atau diungkapkan oleh yang kita tanya. Jangan kemudian setelah bertanya kita memilah dan memilih, ini tidak sesuai nih dengan hawa nafsu saya, ini tidak sesuai dengan keinginan saya, sehingga jawabannya kemudian dinafikan dan dia terus cari jawaban yang nanti sesuai dengan hawa nafsunya lah. Ya, apabila sudah dikatakan Al-Qur'an, dikatakan As-Sunnah, ya, hadis yang sahih tentang solusi dari permasalahan tersebut, maka sam'an wa ta'ah, taati dan kemudian dengar dan taati daripada setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, ya, poin selanjutnya adalah terlibat di dalam kegiatan yang berhubungan dengan Islam dan kaum muslimin. Maksudnya terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Islam dan kaum muslimin itu ikut nimbrung, ya, ikut bareng mewujudkan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan kaum muslimin dan kemudian membantu membantu mereka jika diperlukan. Misalnya ada pembangunan fasilitas, ya. Maka kita turut andil, atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, pengajian dan lain sebagainya, maka kita ikut andil di sana dan membantu sesuai apa yang kita butuhkan. Maka dan tentu dengan cara dengan senantiasa memperhatikan niat kita, ya, memperhatikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian salah, ya, daripada niat tersebut. Baik. Lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya yang harus kita upayakan untuk menjadikan Islam sebagai rujukan adalah berupaya menghafalkan Al-Qur'an. Yang berupaya menghafalkan Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya, serta meluangkan waktu khusus untuk mempelajarinya, mentadaburinya, dan berusaha mengamalkannya. Jadi sebuah keluarga, ya, keluarga muslim, keluarga mukmin, ini haruslah mereka kemudian meluangkan waktunya untuk Al-Qur'an. Meluangkan waktunya untuk Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an inilah kemudian pedoman, ya, Al-Qur'an inilah kemudian rujukan utama yang dimana kita mengambil pelajaran, dimana kita kemudian mengambil solusi dari berbagai masalah kita. Dan ini yang menjadi problem keluarga muslim, ya, akhir-akhir ini mereka meninggalkan Al-Qur'an. Mereka meninggalkan Al-Qur'an dan mereka berhenti untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan seringkali kita temui seorang belajar Al-Qur'an dari usia SD. Begitu masuk SMP, sudah malu dia belajar Al-Qur'an. Masuk SMA, sudah punya kehidupan sendiri, ya. Maka yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan di sini adalah peran daripada keluarga. Peran daripada keluarga untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an, lalu kemudian menanamkan keinginan daripada anak-anaknya untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Maka hendaklah dia membuat waktu-waktu khusus, mungkin setiap ba'da subuh, ya, keluarga tersebut berkumpul, lalu kemudian melakukan tadarus Al-Qur'an, membahas 1-2 ayat, ya. Kalau memang kita tidak tahu tafsirnya, maka cukup dengan kemudian membaca terjemahan dari ayat tersebut, ya, membaca bareng-bareng, lalu kemudian dikaji 1 atau 2 ayat daripada Al-Qur'anul Karim, supaya keluarga kita senantiasa terbimbing dengan Al-Qur'an, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah harus mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkorban di sini banyak hal, ya, mungkin berkorban waktu, ya, berkorban tenaga, berkorban harta, atau bahkan jiwa, ya, atau bahkan jiwa. Ini harus kemudian ditanamkan di dalam keluarga tersebut, ya, yaitu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai ketaatan, kita harus mengorbankan rasa capek kita, mengorbankan waktu kita untuk kemudian dialokasikan untuk permasalahan akhirat, atau dialokasikan untuk kemudian mempelajari agama dan kemudian menerapkan nilai-nilai Islam di dalam keluarga kita. Lalu kemudian di samping tadi kita melakukan hal-hal tadi, ya, kita bacakan kembali poinnya, yaitu pertama, menerima Islam sebagai kebutuhan dasar.
Lalu yang kedua, mencintai Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan cara mengamalkan setiap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan Islam, ini juga penting. Lalu kemudian senantiasa bertanya kepada para ulama terkait hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang tidak dimengerti. Lalu kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Islam dan kaum muslimin. Lalu berupaya mengamalkan Al-Quran, ya, dan menghafalkan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, serta meluangkan waktu khusus untuk mempelajarinya dan mentadabburinya, lalu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya kita siap untuk kemudian mengorbankan waktu kita, ya, lelah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga senantiasa harus memanage dan kemudian menata niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha kemudian menjaga sunnah dan ajaran daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mencontohkan kepada anak-anak kita dengan teladan yang baik bagaimana mengamalkan Islam, bagaimana kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hal yang nanti muncul di dalam keluarga, ya, berupa masalah-masalah ini bisa kita selesaikan, ya, di dalam kerangka kemuliaan agama, yaitu dengan cara saling menghormati, ya, santun, dan memutuskan berdasarkan kepada akhlak dan karakter Islam, ya, akhlak dan karakter Islam. Jadi ini di poin pertama, yaitu Islam, menjadikan Islam sebagai sumber rujukan dalam membina keluarga. Ini kita harus patenkan ini sebagai syarat utama untuk kita membuat visi, ya, atau tujuan yang akan digapai oleh keluarga kita. Lalu yang kedua yang harus juga kita perhatikan adalah kesadaran bahwa semua keuntungan dan kerugian dunia ini hanya soal waktu. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada abadi di dunia ini. Setiap penderitaan akan berakhir dan setiap kebahagiaan juga pasti akan menemukan satu titik di mana dia kehilangan kebahagiaan tersebut, kecuali kebahagiaan yang nanti kita dapatkan di akhir perjalanan kita, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwah, azinallahu wa iyyakum jami'an, bagi kita kaum muslimin, ya, kehidupan dunia ini hanyalah sebatas persinggahan. Karena kenapa kita harus memasukkan ini, pembahasan ini? Karena Karena banyak dari keluarga muslim hari ini, ya, itu mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Sehingga apapun caranya, bagaimanapun kemudian statusnya, halal ke haram, yang penting yang penting dunianya dapat digapai. Ini satu permasalahan yang pelik, satu permasalahan yang kemudian mengkhawatirkan daripada keluarga muslim, yaitu ketika sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Maka hendaklah kita kembalikan pemahaman kita kepada dunia sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Nabi SAW mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia, kun fid dunya ka'annaka, ya, gharib. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang asing. Kalau orang asing ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak menetap di satu tempat, ya. Dia tidak kemudian tinggal di situ kecuali dia mempersiapkan diri untuk kembali pulang ke negeri asalnya, pulang ke rumahnya, dan negeri asal kita adalah surga, ya, rumah kita adalah surga. Maka seorang muslim hendaklah mengambil hadis ini sebagai pedoman, ya, bagaimana kecintaan mereka kepada dunia hendaklah sederhana saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Allah hanya mengatakan jangan kamu lupa bagian kamu dari dunia. Artinya fokus kita kaum muslimin, fokus kita, ya, keluarga Islam bukanlah pada dunia. Bukanlah pada dunia. Karena kehidupan dunia ini untuk kita kaum muslimin itu hanyalah persinggahan dari perjalanan panjang menuju kampung akhirat, ya, menuju kampung akhirat atau kampung keabadian. Maka kita
tidaklah kemudian tinggal di dunia ini kecuali apa? Dalam rangka mempersiapkan bekal, dalam rangka mengumpulkan bekal untuk nanti perjalanan panjang kita ya menuju rumah keabadian kita di akhirat nanti, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka di dunia ini hendaklah kita apa? Menyuburkan lahan-lahan kita yang kemudian nanti berbuah kepada takwa. Dan termasuk di dalamnya adalah puasa yang kita jalani hari ini adalah sebagai bentuk atau proses kita menggapai buah, yaitu berupa ketakwaan, ya. Maka apa? Ketika kita sudah memahami seperti ini, maka apa? Kita tentu akan merubah mindset kita, akan merubah kemudian sudut pandang kita terhadap dunia. Ya, kalau kita umpamakan dunia ini seperti apa? Sebuah kebun, ya, sebuah perkebunan yang kemudian kita di dalamnya bercocok tanam, bekerja, lalu kemudian apa? Setelah semua hal kita kerjakan, maka apa? Kita kemudian mengharapkan atau berharap kita apa? Bisa memanen hasil daripada yang kita upayakan di dunia kelak di yaumil akhir, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita tak ubahnya seperti apa? Seorang petani yang kemudian apa? Mendapatkan hasil panen daripada apa yang dia kerjakan atau apa yang dia upayakan. Maka petani ya, apa? Petani ini tidaklah dia kemudian memanen kecuali sesuatu yang dia tanam. Kalau orang kemudian nanam padi, dia akan memanen padi, ya. Orang nanam gandum, dia akan memanen gandum. Maka apa? Begitulah kemudian seorang muslim, begitulah keluarga Islam, ya. Bagaimana dia kemudian apa? Apa yang nanti ditebarkan benihnya di keluarga, maka itu yang akan ditanam. Dan setiap hal di dalam dunia ini kelak akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pertanggungjawaban, ya, dihisab nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah. Zarah ini apa? Partikel terkecil, ya. Niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, misalnya apa? Dia akan melihat balasannya juga. Ya. Maka berangkat dari ayat ini, seorang muslim hendaklah kemudian memperhatikan setiap hal, memperhatikan setiap tindakan yang nanti dia kerjakan untuk kemudian mempertimbangkan dengan maslahat akhirat. Ya. Maka kita katakan seorang muslim meskipun raganya berada di dunia, tapi hatinya senantiasa melekat kepada akhirat. Jadi apapun yang nanti dikerjakan, ya, semuanya dipandang, semuanya ditimbang dengan kacamata akhirat. Ya, betulkah atau tidak? Ya, maka Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'u, ya, tarkuhu ma la ya'ni. Yaitu apa? Dari bentuk baiknya Islam seseorang, dia apa? Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka apa? Ketika kita memandang, ya, kehidupan kita dari sudut akhirat, maka kita akan mulai mengurangi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya untuk apa? Untuk akhirat kita. Maka perhatikan setiap hal, ya, timbang setiap hal untuk kemaslahatan akhirat kita. Rasulullah SAW ya mengumpamakan dunia, ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Tirmidzi, dikatakan apa? Apakah arti kehidupan dunia bagiku, kata Nabi SAW, dia tidak lain kecuali apa? Seumpama seorang musafir yang sedang beristirahat di bawah pohon, ia beristirahat sehingga tubuhnya segar, kemudian meninggalkannya. Artinya apa? Tidak tinggal selamanya di sana, kecuali hanya untuk sekedar apa? Mengumpulkan tenaga dan bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju kampung keabadian, yaitu akhirat, ya, di mana di sana terdapat tujuan utama kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat 26, Allah mengatakan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Dan kehidupan dunia ini dibanding akhirat, ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi keluarga muslim yang terbimbing, keluarga Islam
yang dia senantiasa menjalankan bahtera kehidupannya, terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan senantiasa menitik beratkan ya kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat mereka. Ya, akhirat mereka. Dan tidaklah kemudian nabi dan rasul ya yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai muallim, sebagai kemudian mudarris ya, pengajar kehidupan bagi umatnya, kecuali mereka semuanya membawa ya konsep bahwasanya apa? Kehidupan dunia ini ada batasannya. Kehidupan dunia ini apa? Sifatnya temporary atau apa? Sementara saja. Akan ada saat di mana kehidupan ini berakhir. Akan ada saat di mana setiap ya individu kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Melanjutkan ya, mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apa korelasinya? Ya, pemahaman bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, ya, dan keuntungan juga kerugian dunia adalah soal waktu. Karena sejatinya kita semua akan menderita. Kita semuanya pada akhirnya akan merasakan lelah, ya, akan harus kemudian apa? Menderita. Tinggal nanti pilihannya kita mau menderita di mana. Menderita di sini dengan lelah, ya, berlelah-lelah dalam ketaatan dan pengamalan daripada syariat, lalu kemudian nanti kita istirahat di surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kita memilih untuk santai hari ini ya, tidak beribadah, lalu kemudian menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, lalu kemudian nanti di sana kita apa? Harus struggle, di sana kita harus berjuang, di sana kita harus merasakan penderitaan berupa azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang bijak, dia akan memilih apa? Untuk menderita di awal, capek-capek terlebih dahulu, lalu kemudian apa? Nanti ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, baru kesanalah kita akan beristirahat dengan sungguh-sungguh. Lalu kaitannya pemahaman ini dengan konsep keluarga muslim. Ya, korelasi pemahaman ini dengan konsep keluarga Islam adalah berkaitan dengan respon, ya, berkaitan dengan respon yang kita berikan terhadap dinamika atau terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, maka apa? Konsep pemahaman bahwasanya kehidupan dunia hanya sementara dan akhirat adalah yang utama, maka setiap kita nanti ketika kita mendapatkan cabaran atau cobaan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan berkeluarga kita, maka kita akan senantiasa apa? Semangat, ya, akan senantiasa semangat untuk kemudian menghadapi cobaan tersebut, karena kita tahu ya badai itu pasti berlalu. Dalam mengharungi samudra, kita pasti dipertemukan dengan badai, ombak menggulung tinggi. Nah, tapi kita mempunyai keyakinan bahwasanya apa? Badai ini pasti berlalu. Jadi setiap penderitaan yang kemudian cobaan yang kemudian nanti menerpa keluarga kita, yang kemudian nanti menyapa keluarga kita, maka kita akan yakini bahwasanya apa? Setiap cobaan pasti ada ujungnya. Setiap cobaan pasti akan ada akhirnya. Karena tidak selamanya seseorang itu apa? Hidup dalam derita terus-menerus. Tidak selamanya seorang itu hidup dalam ujian terus-menerus. Pasti akan ada saat di mana kelapangan menghampiri dia. Maka apa? Kita kemudian terhindar dari namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita kemudian terhindar dari apa? Dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya demi penyelesaian masalah yang sepele atau hanya demi apa? Setitik daripada kenikmatan dunia. Pun sama, manakala Allah Subhanahu wa taala nanti yang memberikan titipan nikmat yang banyak, ya, dan kemudian keluarga kita berada di level tertinggi, ya, dengan kekayaannya, dengan kesejahteraannya, dan keluarga kita merupakan keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang kemudian lengkap, ya, di mana anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang seperti yang kita harapkan.
Maka manakala kita memahami konsep bahwasanya dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah keabadian dan tidaklah kemudian seseorang tinggal di sini selamanya, maka kita akan terhindar daripada takabur, akan terhindar daripada sombong, ya, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, lalu kemudian merendahkan keluarga yang lain, merendahkan orang lain. Maka penting konsep ini untuk kemudian apa? Dipahami oleh setiap keluarga Islam, diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga mereka, supaya apa? Terjadi kesestabilan. Di mana? Di dalam bahtera yang sedang mereka arungi. Ya, supaya tidak apa? Tidak terjadi kemudian apa? Perang kepentingan. Tidak kemudian terjadi di dalamnya guncangan-guncangan yang nanti akan membahayakan kapal yang dia tumpangi atau bahtera yang dia tumpangi. Maka konsep memahami bahwasanya dunia sementara dan akhirat adalah keabadian yang dituju dan surga adalah tujuan utamanya, maka apa? Konsep ini, ya, kesadaran ini akan membawa kepada kestabilan daripada bahtera rumah tangga yang sedang dijalani oleh sebuah keluarga atau oleh kaum muslimin dalam hal ini yang sedang membina keluarga. Maka penting konsep ini kemudian apa? Diterapkan dan ada di dalam pemahaman setiap individu di dalam keluarga tersebut. Lalu yang terakhir apa? Poin yang harus kita perhatikan juga, ya, untuk kemudian mengembalikan arah, ya, kompas daripada bahtera yang mungkin sudah sedikit melenceng atau bahkan ada yang putar arah, ya. Kita harus kembalikan ini kepada jalurnya supaya kita sampai kepada tujuan kita berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nomor 3, poin nomor 3 yang harus diperhatikan adalah apapun yang dilarang di dalam Islam. Ya, apapun yang dilarang di dalam Islam pastilah merupakan sesuatu yang merusak. Dan mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari ini adalah apapun yang disyariatkan di dalam Islam, maka tentulah dia menyimpan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kita meletakkan poin apapun yang dilarang di dalam Islam pastilah merupakan sesuatu yang merusak. Maka secara mukhalafah atau pemahaman terbalik daripada kata-kata ini adalah apa? Segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ini apa? Ini adalah pasti mengandung kebaikan-kebaikan, pasti mengandung hikmah-hikmah yang banyak dan besar bagi kehidupan kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan apa? Semua peraturan, semua ajaran berupa syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Islam, yang ada di dalam agama yang mulia ini, tentulah apa? Bersifat akomodatif, adil dan bermanfaat. Maksudnya apa? Aturan-aturan tersebut tentulah kemudian mencakup daripada semua kebutuhan manusia, menjadi jawaban, menjadi solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga muslim, yang dihadapi oleh masyarakat Islam tentunya. Karena apa? Masyarakat Islam tidaklah terwujud kemudian kecuali apa? Terdiri daripada keluarga-keluarga Islam yang memahami esensi, memahami tujuan daripada berkeluarga menurut Islam. Maka apa? Hendaklah kemudian kita yang memahami konsep apapun yang dilarang di dalam Islam, apapun yang dilarang di dalam agama ini, pastilah merupakan apa? Membawa sesuatu yang merusak atau mengandung mudarat daripada perbuatan tersebut, daripada hal yang dilarang tersebut, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, Islam melarang kemudian berbohong, ya, berselingkuh, saling memfitnah, ya, pemufakatan gelap atau persetujuan kotor, ya, menerima dan memberi riba, mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, memakan daging babi, ya, meminum minuman keras, lalu kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang, merokok dan lain sebagainya, kecuali di dalam hal tersebut apa? Terkandung bahaya, ya. Terkandung bahaya dari semua hal yang disebutkan tadi apa? Terkandung apa? Bahaya. Baik bahaya secara langsung berefek kepada kehidupan sosial atau bahaya yang nanti ditimbulkan setelah dia pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Pulang dengan menanggung beban dosa yang sangat banyak sehingga nanti apa?
melenceng daripada tujuan awal, yaitu apa? Tujuannya surga, tapi kemudian berlabuhnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga tentulah dia senantiasa dalam kebaikan selama anggotanya patuh dan taat sepenuhnya kepada setiap ajaran, setiap aturan di dalam Islam. Ya. Dan juga termasuk apa? Patuh dan menerima serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta hawahu ittaba bima ji'tu bihi. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian kecuali apa? Hawa nafsunya tunduk, hawa nafsunya patuh kepada apa yang aku bawa berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus apa? Perhatikan. Ya, perhatikan tentang permasalahan-permasalahan ini. Bahwa larangan, apapun bentuknya larangan di dalam agama, di dalam Islam, pastilah mengandung apa? Mengandung mudarat, mengandung bahaya yang nanti akan mengintai keluarga muslim tersebut. Yang nanti akan mengintai ya apa? Tatanan, bahkan menghancurkan tatanan keluarga tersebut atau bahkan menenggelamkan tatanan keluarga tersebut, ya. Perselingkuhan ini akan berakhir pada perceraian misalnya, ya. Atau apa? Menderitanya anak-anak dan lain sebagainya akan membuat kehancuran-kehancuran di dalam rumah tangga, ya, termasuk juga mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Semua hal ini akan berdampak buruk kepada keluarga muslim. Lalu tadi kita mencontohkan satu hal yang berkaitan dengan larangan. Maka kita juga akan ketengahkan berupa contoh apa? Daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebuah keluarga ini harus senantiasa mengikuti petunjuk ya daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh apa? Tidur lebih awal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Membenci begadang, ya, tidak menyukai begadang. Jadi Nabi senantiasa apa? Tidur lebih awal kecuali ada kebutuhan-kebutuhan dasar atau ada kebutuhan-kebutuhan yang nanti apa? Menyebabkan seseorang harus tidur larut misalnya. Maka apa? Di dalam keluarga, ketika sebuah keluarga menerapkan ini saja, satu aja contohnya, ya, atau apa? Menerapkan tidur lebih awal. Maka apa? Maka mereka harus membuat kebiasaan untuk tidur sekitar 2 jam setelah makan. Jadi anak-anak dalam keluarga tersebut apa? Harus senantiasa diingatkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas belajar mereka, tidak melebihi waktu salat Isya. Jadi kita mengatakan kepada anak-anak kita yang usia sekolah, yang mereka kemudian mempunyai tugas, ya, mempunyai PR dan lain sebagainya, kerjakan sebelum Isya. Jadi harus selesai sebelum Isya. Maka setelah kemudian selesai dan kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat Isya, ya, maka apa? Setelah sholat Isya mengambil makan. Jadi mengambil apa? Makan malam. Maka setelah makan, nanti karena kita tidak boleh langsung tidur setelah makan, maka mungkin bisa nanti dijadikan sebagai satu ajang untuk berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, ya, ngobrol, mungkin ayahnya atau suaminya menanyakan tentang sekolah anak-anaknya, tentang bagaimana mereka menjalani hari-harinya, pun sama suami ya menanyakan kepada istrinya bagaimana kondisi di rumah, ya, keadaan-keadaan di rumah, pun sebaliknya istri bertanya bagaimana pekerjaan suami dan lain sebagainya. Jadi apa? Masing-masing berinteraksi, bertukar pikiran di waktu ini. Jadi jangan terlalu lama, mungkin 2 jam setelah makan. Baru setelah itu apa? Setelah itu semuanya diarahkan untuk apa? Untuk tidur, ya, untuk tidur lebih awal. Untuk tidur lebih awal, masuk kepada tempat tidur masing-masing. Sehingga apa? Nanti di sepertiga malam, ya, seperti musim jam 3, ya. Kalau Ramadan sekarang insya Allah sahur, ya, insya Allah. Kalau Ramadan sekarang rata-rata orang ini bangun sepertiga malam karena dia harus sahur, ya. Tetapi kemudian jangan rutinitas ini hanya terjadi di bulan Ramadan, ya. Bagaimana kita menjadikan ini sebagai rutinitas harian keluarga kita, yaitu apa? Seluruh anggota keluarga bangun di sepertiga malam, ya, bangun di sepertiga malam, lalu kemudian apa? Menunaikan sholat malam, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Akan kita lihat satu hal yang sangat baik di sini, di mana nanti anak-anak akan mendoakan orang tuanya, ya, orang tua mendoakan anak-anaknya, lalu kemudian apa? Membaca Al-Quran. Maka apa? Kita akan melihat keindahan yang kemudian timbul atau terjadi
hanya perkara kita mengamalkan satu sunnah Nabi SAW. Itu apa? Tidur awal. Ya, mengamalkan satu sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Tidur awal. Dan ini kemudian nanti ini akan berefek sangat banyak kepada apa? Akhlak keluarga. Ya, keluarga menjadi lebih harmonis dan semuanya didasarkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga, ya, jika dia berkomitmen kepada kebaikan Islam, yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka akan senantiasa terus diliputi kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, akan memiliki semangat yang sangat baik, ya, baik menjalankan kewajibannya di dunia berupa bekerja, ya, kemudian mengatur sekolah dan lain sebagainya, atau apa? Semangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan, melalui ibadah-ibadah yang nanti apa? Dikerjakan oleh keluarga tersebut, ya. Lalu kemudian apa? Berpola hidup sehat, karena Nabi SAW adalah memiliki pola hidup yang sangat sehat, ya, memiliki pola hidup yang sangat sehat. Lalu kemudian apa? Pikirannya juga sehat, tidak overthinking terhadap dunia, ya. Dia senantiasa menjalani kehidupannya dengan ikhlas, semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harus lakukan adalah berusaha sekeras mungkin, ya, berusaha bekerja sebaik mungkin Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa. Nah, maka apa? Jika keluarga sudah menjalankan hal-hal ini, maka apa? Kehidupan mereka akan menyenangkan, dan kehidupan menyenangkan yang dinaungi oleh wahyu, terbimbing oleh Al-Qur'an, terbimbing oleh sunnah adalah merupakan, ya, bukti bahwasanya kita keluarga tersebut telah menyandingkan iman dengan amal, ya, iman dengan amal, sehingga nanti menjadi keluarga yang sangat baik, ya, sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, bahwasanya akan hadir di dalamnya apa? Mawaddah, ya, akan hadir di dalamnya kemudian apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Kita senantiasa mengucapkan itu. Semoga sakinah, mawaddah warahmah terus, ya. Tapi seringkali sedikit orang yang kemudian apa? Memahami, ya, tentang konsep sakinah, memahami tentang konsep mawaddah, memahami tentang apa? Konsep rahmah. Bahwa sakinah ketentraman yang ditimbulkan dari dalam hati. Bukan berarti ketentraman yang kemudian rumahnya sunyi sepi lah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi apa? Ketentraman dari hati yang bersumber daripada apa? Kebaikan-kebaikan yang itu berasal dari amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh setiap anggota keluarganya. Juga mawaddah, ya, mawaddah yang kemudian timbul juga bukan sebatas kemudian apa? Rasa cinta berdasarkan kemudian kondisi fisik, ya, mendasarkan mawaddah atau rasa cinta kepada apa namanya? Kondisi keuangan misalnya, kestabilan, ya, dan juga mencintai hanya sebab perkara-perkara fisik, perkara-perkara dunia saja, sehingga ketika hilang kemudian sebabnya, hilang sebab yang dicintainya, maka hilang pula mawaddahnya. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa cinta berdasarkan kepada tolak ukurnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi acuannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisinya di dalam keluarga tersebut, maka tentulah mereka akan senantiasa diliputi oleh rasa cinta, akan senantiasa diliputi oleh saling mencintai satu dengan yang lain. Suami mencintai istrinya, apapun kondisi istrinya. Istri mencintai suaminya, apapun kondisi suaminya. Pun sama anak-anak. Karena kadang-kadang ayyuhal ikhwah wa iyyakum jami'an, anak-anak ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi apapun kondisinya, kita akan tetap mencintai anak kita, sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang hari ini terjadi, ya, suami bunuh istri, ya, istri kemudian ibu membunuh anak dan lain sebagainya. Ini terjadi hanya sebabnya adalah karena keringnya mereka daripada cahaya Islam, keringnya mereka daripada pemahaman yang baik dan benar menurut agamanya, sehingga mawaddah, rasa cinta yang timbul berdasarkan asumsi daripada penilaian dunia, asumsi dia sebagai seorang manusia, tidak mendasarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmah yang nanti akan timbul, rasa berkasih sayang antara sesama anggota keluarga, sehingga tidak terjadi kekejian-kekejian yang hari ini kita saksikan di media massa, ya.
Keluarga ini harusnya menjadi rumah untuk kemudian kembali setiap anggotanya dari ganasnya hidup luar, dari ganasnya kehidupan di luar, dari berbagai macam problematika yang ada di luar. Seharusnya rumah ini menjadi apa? Jannah, menjadi surga, yang menjadi surga untuk anggota keluarganya, sehingga apapun masalah di luar, dia akan senantiasa berpikir untuk kembali pulang ke rumah. Lalu bagaimana jika di dalam rumah tersebut yang dihadirkan bukan surga tetapi neraka? Sehingga apa? Dia tidak memiliki keinginan untuk kembali ke dalam rumahnya, maka berarti ada yang salah daripada apa? Manajemen. Ada yang salah daripada arah bahtera yang kemudian sedang dijalankan. Mungkin bahteranya sudah oleng, berbalik arah. Maka apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemudian menjadi kompas yang paling istimewa, menjadi kompas yang paling berharga, di mana seseorang bisa kembali mengarahkan bahteranya kemana ia harus berlayar. Maka pertanyaan kita dari judul kajian ini, kemana bahtera ini berlayar? Bahtera ini akan berlayar di atas samudera kehidupan dengan tujuan sebuah pulau impian berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka satu kerugian yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan kita tidak menemukan tempat keluarga kita di sana. Ya, maka apa? Bahtera ini akan berlayar untuk kemudian menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surga sebagai tempat tujuan terakhir kita, ya. Dan kemudian kita bisa beristirahat di sana utuh dengan seluruh anggota keluarga kita. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang telah dibahas tadi, yaitu apa? Senantiasa menjadikan Islam sebagai rujukan, ya, sebagai rujukan daripada kita membangun, kita kemudian menakhodai bahtera keluarga ini berlayar. Lalu yang kedua, menyadari bahwasanya apa? Kehidupan dunia, ya, ini hanyalah sementara dan kita tidak dipersiapkan, kita tidak diciptakan untuk tinggal di dalamnya, tidak. Tapi kita disiapkan di sana sebagai khalifah, ya, yang memakmurkan bumi, tapi juga apa? Mengambil bekal. Karena bagi kita dunia hanya sebatas persinggahan yang sementara, yang nanti kita harus lanjutkan perjalanan kita menuju akhirat yang masih panjang tentunya untuk mencapai pulau, ya, yang kita impikan. Lalu cara yang selanjutnya tadi adalah apa? Menyadari bahwasanya setiap pelarangan daripada agama ini pasti mendatangkan mudarat dan setiap perintah daripada agama ini adalah pasti menyimpan kebaikan untuk umatnya. Dan ayuhal akhwat wal ummahat wal aba, ya, dan semua yang mungkin nanti menyimak dan mendengarkan kajian ini, samudra kehidupan atau kehidupan dunia ini, ya, tidak pernah menjanjikan bahwasanya hidup ini akan tenang. Hidup ini akan senantiasa tentram, damai, dalam kondisi yang stabil. Tidak pernah. Ya, bahkan seringkali kehidupan dunia ini apa? Tidak terduga, ya. Tidak terduga sebagaimana samudra yang akan dilewati oleh sebuah kapal, oleh sebuah bahtera. Mereka tidak pernah menjanjikan lautan akan tenang seperti mana mereka berangkat. Apalagi kalau perjalanannya jauh melintasi samudra, ya, melintasi kemudian dari pulau ke pulau, dari benua ke benua. Tidak pernah kemudian menjanjikan lautan yang tenang. Pun sama dengan kehidupan kita, seringkali tidak terduga. Mungkin akan datang satu hari di mana badai ini datang bergulung-gulung. Datang. Ketika itu terjadi, kerjasama antara nakhoda dengan jurumudi, kerjasama antara suami dengan istri. Lalu kemudian dukungan juga daripada anggota yang lain, anak-anak, ya, dan juga semua hal yang berkaitan dengan ini yang akan nanti menguatkan, ya. Maka seorang nakhoda hendaklah dia apa? Piawai, ya, hendaklah dia memiliki kemampuan yang matang dalam membaca arah dan kemudian mengendalikan bahtera yang sedang dijalankannya dengan anggota keluarganya yang lain. Ini akan menjadi kunci bahwasanya bahteranya tersebut, ya, tidak akan tersesat
Karena ada tujuan, ada 2 pulau yang akan kita lalui dengan bahtera ini. Tujuan utama atau tujuan yang benar berupa surga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak tersesat, ya kalau kita tidak kemudian berbelok arah, kita akan sampai kepada tujuan ini. Tapi kalau nakhoda misalnya, ya dan juga jurumudi di dalam kapal ini tidak mengerti mapnya, tidak mengerti alur pelayarannya, maka besar kemungkinan atau ada kemungkinan dia nanti apa? Salah mengambil jalur yang seharusnya dia berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia salah mengambil jalur, akhirnya berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah. Atau bahkan apa? Karam di tengah lautan kehidupan, lalu kemudian tidak sampai kepada tujuan akhir, yaitu yang kita impikan berupa surga, dan nanti akan teronggok juga di dasar apa? Di dasar samudra, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka apa kerjasama tim antara istri dengan suami haruslah selaras dalam hal ini. Dan satu-satunya ya cara untuk kemudian seorang nakhoda ya dan juga jurumudi yang mereka nanti bekerja sama di sini agar tidak keluar daripada pakum atau tidak keluar daripada aturan, tidak keluar kemudian daripada jalur yang akan membawa mereka kepada kesesatan, maka caranya adalah dengan menjadikan Islam sebagai pedoman satu-satunya. Dengan menjadikan Islam sebagai aturan baku di dalam kemudian menakhodai kapal tersebut. Menjadikan Islam sebagai mind map, ya, jadi peta utama yang kemudian semua harus dikembalikan kepadanya. Ya, maka selama sang nakhoda ya berpegang kepada ajaran yang mulia ini, yaitu kepada Islam, kepada apa yang Nabi SAW bawa berupa syariatnya, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang Nabi SAW telah wasiatkan, maka insya Allah ya, bahtera tersebut akan tergar berlayar. Bahtera tersebut akan kokoh, ya, terserah sekeras apa badainya, terserah nanti setinggi apa gelombang yang datang menggulung menghantam bahtera tersebut, pada akhirnya nanti apa? Bahtera yang kemudian menggunakan mapnya Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan tegar dan terus berlayar hingga berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu pulau yang sama-sama diimpikan ya oleh setiap keluarga muslim dan keluarga kaum muslimin. Baik, ikhwata fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan ya daripada kajian kita hari ini tentang pertanyaan besar, kemana bahtera ini akan berlayar. Baik, Ana kembalikan kepada moderator. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustadz. Untuk para peserta jika ingin bertanya bisa raise hand atau di kolom komentar. Tapi Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan. Ana bacakan Ustadz. Ya, tafadhal. Afwan Ustadz, kalau Ana bisa jawab ya. Kalau Ana tidak bisa jawab, Ana katakan tidak tahu. Afwan Ustadz, bagaimana jika suami dan istri beda cara mendidik, misalkan seperti masalah pemakaian HP. Istri sangat longgar memberikan HP kepada anak, sedangkan suami selalu melarang atau membatasi. Sudah? Bagaimana? Sudah pertanyaannya? Mau semua dibacakan atau satu-satu? Izin Ana jawab ya. Berkaitan dengan masalah cara mendidik, ini juga harus ada kesepakatan. Ya, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena perbedaan cara mendidik ini hanya akan membuat anak menjadi bingung. Hanya akan membuat anak menjadi labil. Karena apa? Tidak selarasnya keputusan antara suami dengan istri. Terkait masalah handphone, masalah HP, ini merupakan fitnah terbesar zaman ini ya. Sebelum Dajjal turun, fitnah besar ini adalah handphone. Untuk generasi muda, untuk anak-anak yang memang belum di usianya, dia harus memegang benda tersebut. Karena handphone ini, terutama smartphone hari ini pedang bermata dua. Ya, pedang bermata dua. Dia bisa menebas
satu generasi, atau juga bisa dimanfaatkan kemudian dengan baik sehingga menjadi satu senjata yang akan sangat ampuh, ya. Sementara anak-anak belum memiliki kemampuan untuk kemudian menjadikan apa yang diberikan kepada dia berupa handphone ini senjata yang mematikan. Maka nasihat anak hendaklah disepakati oleh keduanya, ya, suami istri ini, dan harus disadari kalau istrinya bisa terlalu longgar, jangan terlalu longgar, ya. Disepakati berdua tentang dampak buruk daripada kita membiarkan anak-anak kita memegang gadget, ya, memegang handphone, terutama di dunia yang hari ini, ya, di dunia internet ini dunia tanpa batas. Kalau kita tidak kontrol dengan ketat, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kerusakan. Maka caranya adalah sepakati berdua diskusi. Maka inilah fungsinya, ya. Suami sebagai nakhoda, lalu kemudian istri sebagai jurumudi. Ini harus kemudian mereka ini bekerja sama, tidak bisa saling berjalan satu-satu. Nakhoda membutuhkan jurumudi membutuhkan nakhoda. Maka sepakati segala sesuatunya, lalu kemudian keputusan akhirnya inilah yang nanti menjadi sebuah aturan di dalam rumah tangga tersebut. Maka musyawarah, lalu kemudian putuskan. Dan nasihat anak, ya, hati-hati dengan memberikan gadget atau handphone kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak yang masih di bawah usia sekolah. Ya, wallahu taala a'lam. Tafadhal. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini Anda bacakan kembali pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada keluarga yang tempat tinggalnya masih bersama ibu suami, tetapi terkadang ibu dari suami tersebut selalu mengatur-ngatur keluarga itu, sehingga terasa tidak nyaman dan ingin pindah ke rumah sendiri. Namun di lain sisi, ibu suami ini hanya sendirian di rumah, tidak ada yang menemaninya. Bagaimana baiknya Ustadz, apakah tetap tinggal dengan ibu suami dan terus bersabar dengan keadaan yang ada, atau pindah ke rumah sendiri? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Anda jawab. Di antara hak seorang istri yang harus kemudian diperhatikan oleh suami adalah memberikan kepada dia tempat tinggal yang nyaman untuk istrinya. Nyaman ini tidak harus mewah, nyaman ini tidak harus kemudian bagus, ya, tetapi kemudian memberikan ketentraman kepada istrinya. Dan kesalahan suami ini seringkali menjadi kesalahan suami adalah membawa istrinya tinggal di rumahnya. Dan seringkali ibu ini kan perfeksionis, ya. Artinya apapun nanti yang dikerjakan istri untuk suaminya, maka akan senantiasa kurang lebih di mata ibunya, ya, di mata ibunya. Padahal tentu mereka sudah mempunyai kehidupan yang lain, ya, yang lain. Maka seorang suami hendaklah dia mencarikan tempat atau menghindari daripada istrinya tinggal dengan mertuanya. Tapi kemudian di lain sisi ada kewajiban dari suami untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dan apalagi dalam kasus ini ibunya ini tinggal sendiri, ya. Bagaimana? Apakah seorang istri harus tetap bersabar? Nanti diskusikan dengan suami, utarakan masalah-masalahnya. Lalu ada solusi jika memang ibunya ini tidak bisa untuk ditinggal. Ya, artinya ibunya ini membutuhkan kepada suaminya, membutuhkan anaknya untuk menjadi sandaran dia, menjadi kemudian anaknya juga bisa mengurusi. Karena surga suami ini ibunya. Sementara surga istri ini suaminya. Maka cari tempat tinggal, cari mungkin rumah kontrakan atau yang dekat dengan ibunya. Ya mungkin terhalang 1-2 rumah, tetapi keluar dari dari rumah itu. Keluar dari rumah ibunya supaya mereka punya privasi. Karena suami istri ini harus punya privasi. Suami istri ini harus punya kehidupannya sendiri, ya. Adapun pengawasan kepada ibu ini juga kewajiban anak. Maka solusinya adalah berbicara dengan suaminya, ya, untuk kemudian mencari tempat tinggal yang dekat dengan rumah ibunya. Sehingga dia tetap bisa mengetahui kondisi ibunya, tetap bisa berbakti kepada ibunya, tapi di lain sisi juga dia memberikan hak istrinya, ya, memberikan
hak istrinya itu berupa tempat tinggal yang nyaman untuk dia, ya. Apalagi kalau dia sudah punya anak misalnya, ya biasanya apa? Orang tua jika sudah ikut campur dalam perkara anak ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ya, tapi kalau memang anti bisa bersabar, ya maka itu baik. Tentu itu baik. Hanya menjelaskan bahwasanya ada hak istri, ya, yang harus dipenuhi oleh suami berupa apa? Tempat tinggal yang nyaman. Solusinya tadi, ya, karena suami juga wajib berbakti kepada ibunya, maka cari tempat tinggal yang terdekat dari situ, yang kemudian dia bisa setiap hari itu ngontrol ibunya, melihat ibunya, ya. Tapi kalau anti bisa bersabar, itu kebaikan untuk anti, dan anti juga bisa berbakti kepada ibu suami ya ibu anti juga, ya. Ibu suami ya ibu istri juga, ya. Allah taala a'lam. Baik Ustaz, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, haruskah laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu semanhaj? Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala a'lam. Haruskah calon suami dan istri satu manhaj? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena manhaj atau cara beragama, ya, cara memahami dalam agama ini adalah hal yang fundamental, hal yang sangat urgent di dalam membina rumah tangga. Karena rumah tangga yang baik, rumah tangga yang nanti menjadi ideal, ya, di dalam pandangan Islam adalah rumah tangga yang di dalamnya memiliki kesepakatan dalam hal pemahaman, terutama dalam masalah manhaj, masalah agama, masalah cara memandang dalam masalah agama. Bagaimana mungkin akan bersatu, ya, seseorang di dalam satu bangunan, di dalam satu atap, jika mereka mempunyai pikiran yang bertolak belakang, ya, pikiran yang bertolak belakang. Kecuali salah satu dari keduanya akan salah satu dari kedua orang ini mengikut, artinya mengalah. Seperti dia dan suaminya berbeda, dia dan istrinya berbeda manhaj. Tapi kemudian setelah menikah akhirnya bersepakat, oh iya, manhaj kita menjadi satu. Suami mengajari kepada istrinya manhaj yang benar, ya, pemahaman agama yang benar, ya, dikenalkan kepada mereka tentang sunnah, ya, lalu perkara-perkara yang disebut oleh para ulama dan Nabi SAW sebagai bid'ah dan lain sebagainya. Maka apa? Tapi kalau misalnya masing-masing sejalan dengan manhaj, keyakinan yang dia jalan beragama yang dia anut, maka yang jadi ada perceraian waliyadzubillah, ini akan mengurangi, ya, mengurangi keharmonisan dan mengurangi kestabilan di dalam rumah tangga tersebut. Jawabannya iya, penting. Seorang suami dan istri ini berada di dalam satu manhaj yang sama. Ya, satu manhaj yang sama. Karena apa? Itu jauh lebih mudah. Itu jauh lebih mudah, ya, dalam membina keluarga, itu jauh lebih mudah dalam kemudian apa? Mewujudkan cita-cita bersama, yaitu apa? Menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghindari konflik-konflik yang akan timbul dari perselisihan pendapat. Walaupun masalahnya ijtihadi, masalahnya khilafiyah. Bukankah akan lebih baik jika suami istri saling topang, ya, saling dukung dalam perkara-perkara walaupun itu perkara-perkara khilafiyah. Allah taala a'lam. Ini Ikhwan ya, boleh kepada Mbak Hasri untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Alhamdulillah beliau sudah menikah 1 tahun yang lalu. Qadarullah setelah menikah mereka masih tinggal bersama orang tua si Ahwat ini. Namun mungkin karena si Ihwa ini sudah nggak enakan sama si orang tuanya Ahwat, dia ingin mengajak istrinya itu pulang kampung ke kampung halamannya gitu Ustadz. Nah tapi si orang tua si Ahwat ini lagi-lagi ngelarang si Ahwat ini ikut sama suaminya. Katanya kalau mereka ngancam ketika si Ahwat ini ikut suaminya, mereka akan hapus nama si Ahwat ini dari kartu keluarga Ustadz. Menjelang beberapa hari kemudian si Ahwat ini kabur bersama orang tuanya.
pertanyaannya si Ahwat ini, apakah dia berdosa kabur diam-diam dari orang tua dan memblokir semua kontak orang tua, Ustadz? Kurang jadi khairan, Ustadz. Jazakallah khairan katsir wa barakallahu fiik. Baik, ini permasalahan yang sering kali terjadi dan banyak orang tua yang tidak kemudian memahami tentang urutan kewajiban. Ya, jadi seorang anak perempuan ketika dia dipinang oleh laki-laki, oleh seorang laki-laki, lalu kemudian pinangannya diterima, lalu kemudian mereka menjalankan akad, ya nikah, akad nikah, maka ketika sudah ada perkataan dari suaminya, kubiltu nikahaha wa tazwijaha misalnya, maka lepaslah kemudian ya seluruh kewajiban dari orang tuanya dan beralihlah kemudian kewajiban ini kepada suaminya. Seiring dan sejalan dengan kewajiban ya yang diemban oleh suaminya mengambil tanggung jawab dari orang tuanya, pun sama beralihnya kepatuhan seorang istri dari orang tuanya kepada suaminya. Maka ketika harus memilih seorang istri, dia harus patuh kepada suaminya atau patuh kepada ibu bapaknya. Maka jawabannya syariat mengatakan patuh kepada suami itu mutlak. Ya, patuh kepada suami itu mutlak. Jadi kalau memang harus memilih patuh kepada suami atau kepada orang tua, maka pilihannya adalah patuh kepada suami. Karena apa? Kepatuhan kepada orang tua itu di bawah derajatnya dari patuhan kepada suaminya. Jadi setelahnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulullah SAW, lalu patuh kepada suaminya, baru patuh kepada orang tuanya. Ini seorang istri. Ya, seorang istri. Maka ketika misalnya tadi kasusnya suami mengajak istrinya kemudian untuk pindah ya dari rumah orang tuanya karena mungkin ya seorang suami dia tidak merasa nyaman tinggal di rumah mertuanya dan sebagainya, dia mengajak untuk kemudian istrinya pergi atau ini lalu izin dan tidak diizinkan. Caranya bagaimana? Apakah kabur dan memblokir ini menjadi satu solusi? Tentu harus kita lihat, ya harus kita lihat. Pertama, hendaklah muamalah ya antara suami dengan istri dan orang tua keduanya ini haruslah berjalan baik. Walau bagaimanapun orang tua mereka adalah orang tua yang wajib dan patut untuk kita hargai ya dan kita berikan kepada mereka penjelasan. Maka sebetulnya seharusnya dia lebih bersabar sedikit. Lebih bersabar sedikit untuk kemudian apa? Untuk kemudian memahamkan kepada orang tuanya terkait dengan kewajiban tadi, ya, kewajiban ketaatan tadi. Maka dan hendaklah dia menunjukkan, seharusnya dia menunjukkan apa? Akhlak yang baik sehingga kemudian ini meluluhkan hati orang tuanya. Karena hati ini ya bisa luluh, ya sebagaimana batu juga bisa luluh dengan air, maka hati juga bisa luluh dengan perbuatan baik, dengan doa-doa dilakukan dan dibantakan. Tapi kalau memang sudah terlanjur kabur, misalnya, dan memblokir semua akses, ini bukan satu kebaikan tentunya, ya. Dan ini memutus silaturahim ini ada lagi pembahasannya, ya. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, ya tidak akan masuk surga seorang yang memutus tali silaturahim. Maka nasihat anak kepada kepada akhwat atau ukhti tadi yang dia kabur lalu kemudian memblokir semua kontaknya, maka apa? Maka hendaklah dia memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya, ya, memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Berdosa atau tidak kalau memutus hubungan dengan keluarga dengan orang tua, ya tentu ini berdosa, tentu ini berdosa. Tetapi kemudian ini pembahasan dosa ini pembahasan yang lain, pembahasan dosa ini pembahasan. Tetap dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memutuskan hubungan dengan keluarganya, ya, dengan keluarganya. Dan juga si suami ini harus juga bisa meyakinkan tentunya ya apa pertimbangan orang tuanya untuk mempertahankan anaknya berada di sisi dia. Ini juga kewajiban seorang suami, jangan kemudian membebankan seluruhnya kepada si istri, kepada anak daripada orang tua tersebut. Ya, sebagai seorang suami punya tanggung jawab, punya kemudian haruslah kemudian dia memasang badannya, kemudian bertanya kepada orang tuanya tentang
Kenapa? Alasannya sampai kemudian anaknya ini dilarang untuk ikut dengan dia, bahkan diancam untuk kemudian dipaksa untuk bercerai dan lain sebagainya. Ya, ini harus diperhatikan kembali. Maka ayuhal ikhwah, ya, ukhti yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah, juga keberkahan kepada anti dan keluarga anti. Ini perbaiki kembali hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, lalu kemudian ajak suami untuk kemudian ya membangun kembali tatanan komunikasi yang baik. Karena permasalahannya adalah permasalahan komunikasi sebetulnya, ya, permasalahan komunikasi. Jadi permasalahan internal dalam keluarga ini seringkali terjadi karena ada permasalahan dalam komunikasi. Maka komunikasikan kembali dengan baik. Ya, ada pun pertanyaannya tadi berdosa atau tidak kalau dia kabur dengan suaminya kemudian memblokir, ya, kontak keluarganya seluruhnya, maka ini kemungkinan berdosa karena dia memutus tali silaturahmi. Adapun masalah kepatuhan, betul apa yang sudah dia lakukan, karena patuh kepada suami dia, ini adalah satu hal yang harus dan wajib. Sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya berperang. Lalu suaminya berwasiat kepada dia, jangan kamu keluar rumah sampai aku pulang. Jangan sampai keluar rumah sampai aku pulang. Di tengah perjalanan jihad suaminya di medan perang, ibu si wanita ini sakit, ibu atau bapak, ya, si wanita orang tuanya sakit, ini orang tuanya sakit, sehingga dia berwasiat, tolong jemput anak saya untuk kemudian menengok saya yang sedang sekarat ini. Kata si istrinya, tidak bisa, saya tidak boleh keluar rumah kecuali suami saya mengizinkan, dan suami saya sedang di medan perang. Lalu kemudian akhirnya utusan ini kembali lagi. Lalu kemudian begitu sudah pada akhir sakitnya sekarat, datang lagi orang tua kamu sekarat, tolong kamu temui untuk terakhir kalinya. Si istri bilang, jangan, saya tidak bisa karena suami saya belum pulang dan saya tidak mendapatkan izin. Jadi dia menjaga dirinya untuk tetap dalam rumah. Ya. Lalu kemudian sampai kemudian orang tua si wanita ini meninggal dunia dan dikuburkan. Ya. Kemudian datang orang tua kamu sudah meninggal, tolong kamu lihat untuk terakhir kalinya. Lalu kemudian dikatakan saya tidak bisa karena suami saya belum pulang, jadi saya belum dapat izin dari suami saya. Akhirnya dia tidak menjenguk orang tua yang sakit, dia tidak kemudian menghadiri pemakamannya dan lain sebagainya. Ya, bukan karena keinginan dia, tapi karena tidak ada izin dari suami. Maka ketika tentu ini masyarakat sudah menganggap dia anak durhaka dan lain sebagainya. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, ya tentang permasalahan ini, dia katakan apa? Hiya fil jannah. Wanita yang seperti ini yang patuh kepada suaminya, dia Dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tepat apa yang dilakukan oleh anti dengan memilih untuk patuh kepada suami, karena itu memang starta urutannya seperti itu. Adapun orang tua, maka ini harus kita hadapi dengan bijak. Ya, nanti kalau dosa memutus silaturahim, ini dosa yang lain pembahasan tentunya. Ya, di dalam masalah keluarga sudah tepat apa yang anti lakukan dengan patuh kepada suami, tapi juga harus kemudian kembali mengkomunikasikan dengan suaminya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, ya, keluarga. Allah taala a'lam. Tapi Ustadz, ini waktunya sebenarnya sudah habis. Tapi masih ada 2 pertanyaan terakhir. Ya. Nggak apa-apa ya Ustadz? Fadhal. Ya, nggak apa-apa. Langsung Anda bacakan 2 pertanyaan sekaligus ya Ustadz. Ya. Ustadz izin bertanya, apakah boleh istri menginfakkan hartanya tanpa sepengetahuan suami? Dan yang kedua, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah dalam rumah tangga istri harus selalu mengalah? Sudah. Jawaban untuk soal yang pertama, apakah boleh istri menginfakkan hartanya tanpa seizin suaminya? Pertanyaannya, harta siapa? Kalau harta murni punya istrinya, maka itu berada di kekuasaan dia. Artinya berada di penguasaan dia sepenuhnya, terserah mau diapakan. Walaupun di antara adabnya adalah tetap meminta izin kepada suami. Tetap meminta izin kepada suaminya. Tapi kalau harta ini adalah harta yang diberikan suaminya kepadanya, ya. Jadi harta ini harta yang diberikan suaminya kepadanya, ya, berupa nafkah, maka dia wajib untuk izin dulu kepada suaminya sebelum dia menginfakkan harta tersebut. Dia tetap harus meminta izin kepada suaminya apakah dibolehkan atau tidak. Jadi harus dilihat kalau nanti harta ini murni harta istrinya, atau artinya harta yang dari hasil yang diusahakan oleh istrinya, ya. Artinya harta murni punya dia, harta istri ini sepenuhnya ada di penguasaan dia. Mau dia apakan terserah harta itu, ya. Tetapi di antara adabnya adalah
tetap meminta izin kepada suaminya. Tetapi kalau nanti harta ini adalah harta yang dihasilkan oleh suami, lalu kemudian menjadi nafkah diberikan kepada istri, maka ketika mau menginfakkan dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang istri harus senantiasa mengalah kepada suami? Tentu tidak juga. Tergantung. Kalau memang suami ini memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan. Kenapa? Rumusnya la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk itu, orang tua kita, suami kita, ya. Dalam hal atau dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi ketaatan, dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat, maka ketaatan istri kepada suami sifatnya mutlak, tanpa tapi. Sifatnya mutlak tanpa tapi. Maka kalau berkaitan dengan perkara-perkara mubah, ya apalagi misalnya perintah agama, ya berkaitan dengan maslahat syariat dan lain-lain, maka apa? Ketaatan kepada suami itu mutlak tanpa tapi, ya. Tapi kalau berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ditaati, ya tidak perlu ditaati. Karena apa? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali apa? Dalam urusan atau dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah harus selalu mengalah? Tentu tidak. Dan komunikasi suami istri ini bukan komunikasi atasan dan bawahan. Ini yang seringkali terjadi di masyarakat kita, di keluarga muslim, komunikasi suami dengan istri, komunikasi atasan dengan bawahan. Artinya apa? Suaminya bertingkah sebagaimana atasan dan memposisikan istrinya sebagai bawahan. Sehingga pendapatnya tidak didengar, ya, kemudian kepatuhan ini harus mutlak dan lain sebagainya. Tidak. Komunikasi suami dengan istri ini bukan komunikasi atasan dengan bawahan, tapi komunikasi partner. Ya, komunikasi sebagai partner hidup, artinya saling menyokong. Suami harus mendengarkan pendapat istri. Ya, barangkali memang apa yang diutarakan istrinya itu baik. Jangan kemudian menolak mentah-mentah, ya. Dan istri juga harus kemudian mendengarkan dulu apa argumen suaminya dan lain sebagainya, jangan langsung main cut begitu saja, tidak, ya. Maka ini harus diperhatikan, komunikasinya harus sejalan, searah, dan saling mendudukan di kedudukan masing-masing. Tapi ketika sudah kemudian kesimpulan ataupun keputusan sudah diambil oleh seorang suami, maka tidak ada yang lain, ya, yang bisa dilakukan oleh istri kecuali sam'ah wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat selama di dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat dan bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sebelum kita mengakhiri sesi jawab ini, kita adakan satu kuis untuk peserta online. Kepada Ustadz, berikan satu pertanyaan yang raise hand dulu atau chat dulu. Pertanyaannya, sebutkan dalil dari Al-Quran, ya, yang tadi sudah dibacakan tentunya, tentang wajibnya kita mendasarkan setiap amalan kita, mendasarkan setiap pekerjaan kita itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bacakan dan kemudian sebutkan suratnya, surat apa, ayat berapa. Baik, kepada para peserta yang bisa menjawab silahkan chat atau raise hand. Ada tidak? Baik. Nah, kita ganti pertanyaannya, bagaimana? Kan tidak ada yang dijawab. Iya, Ustaz, fadhal. Nah, Ustaz, ganti nggak apa-apa, Ustaz. Ada yang jawab, Ustaz. Fadhal, Atas nama dibacakan. Silakan. atas nama
Ahmad Gulam, surah Al-An'am ayat 162. Benar, Ustaz? Betul, Al-An'am 162. Nah, sahih. Tayyib. Alhamdulillah sudah bisa menjawab kepada Bapak Ahmad Gulam. Silahkan untuk memberikan alamatnya nanti di nomor yang tertera di kolom komentar. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini, namun sebelum menutupnya, alangkah baiknya kita minta sepatah dua patah, baik itu saran maupun nasihat dari Ustadz kepada kami, serta para peserta kajian pada pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah ya kita sudah mengakhiri kajian ini dengan baik. Ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk yang sedang berkeluarga, untuk yang baru mau berkeluarga, maka hendaklah memperhatikan betul ya tujuan daripada berkeluarga, ya, yaitu apa? Kemana akan kita berlabuh? Kemana kita akan berakhir keluarga yang kita bina? Apakah nanti keluarga ini berakhir di keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya, ya keluarga ini akan berakhir dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kita harus kembali mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kepada pemahaman para salafus salih daripada umat ini. Karena harus kita sadari dan yakini betul, la yasluhu hadhil ummah ila kama salaha man qabla. Tidak akan jaya, tidak akan kemudian sukses umat ini ya kecuali melalui jalur yang telah juga sukses orang-orang terdahulu sebelum kita. Maka kalau kita mau menggapai kesuksesan di dalam rumah tangga kita, menggapai kesuksesan dalam kehidupan kita, maka kita harus tengok orang-orang yang telah lebih dulu sukses, yaitu apa? Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, pelajari kehidupan mereka, jadikan mereka sebagai teladan, sebagai kemudian acuan untuk kita menjalani kehidupan berumah tangga kita dan menjalani kehidupan bermasyarakat kita dan kehidupan pribadi kita untuk kemudian menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya kita akan ada di dalam kebaikan dan insya Allah tidak akan tersesat ya, dan akan sampai kepada tujuan kita dengan selamat, akan sampai kepada kebahagiaan kita dengan baik, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dikumpulkan semuanya ya, teman-teman di sini dan juga keluarga kita semua kembali dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari penyampaian ana. Semua yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dan keliru itu datang dari diri ana pribadi dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk kesalahan-kesalahan yang ana kerjakan dan ana perbuat. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas partisipasinya pada pagi hari ini selaku pemateri. Semoga apapun yang disampaikan Ustadz menjadikan sebuah ilmu dan bermanfaat untuk kami serta berkah juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin, Allahumma amin. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz